Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Lina Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu ini merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan, cara memperoleh ilmu, serta manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Dalam filsafat ilmu ini terdapat 3 landasan utama yang saling berkaitan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ketiganya ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana ilmu itu dibangun, dikembangkan, dan digunakan. Dan yang pertama ada ontologi. Ontologi ini merupakan cabang dalam filsafat ilmu yang membahas tentang hakikat realitas atau apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu tersebut. Nah, ontologi ini berurusan dengan pertanyaan mendasar, yaitu apa yang dikaji oleh ilmu, apa hakikat realitas, dan apakah sesuatu itu benar-benar ada. Nah, dalam konteks ilmu ontologi ini membedakan antara lain. Yang pertama adalah objek material, yaitu apa yang dikaji, dan yang kedua adalah objek formal, yaitu sudut pandang dalam mengkaji objek tertentu. Contohnya, dalam ilmu pendidikan, manusia dikaji sebagai makhluk yang memiliki potensi belajar, berkembang, dan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, sedangkan dalam psikologi, manusia itu dikaji dari aspek perilaku dan mentalnya. Nah, selain itu, ontologi juga membedakan realitas menjadi konkret atau nyata dan juga abstrak. Dan yang kedua yaitu epistemologi. Nah, epistemologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang cara memperoleh pengetahuan dan bagaimana menentukan bahwa suatu pengetahuan itu benar. Nah, pertanyaan yang berurusan dengan epistemologi yaitu bagaimana manusia itu memperoleh ilmu dan apa yang membuat suatu pengetahuan itu dianggap benar. Nah, dalam pengambilan metode ilmiah ini ada beberapa langkah-langkah dalam pengambilannya. Yang pertama adalah observasi, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga penyusunan hipotesis, yang keempat eksperimen atau pengujian, yang kelima analisis data, dan yang keenam adalah penarikan kesimpulan. Nah, fungsi epistemologi ini yaitu untuk memastikan apakah ilmu tersebut valid, dapat diuji, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, contoh dari epistemologi ini yaitu seorang peneliti yang ingin mengetahui pengaruh media digital terhadap partisipasi siswa peneliti. Itu dapat dilakukan dengan mengumpulkan data, melakukan observasi, menyebarkan angket, dan menganalisis hasil dari penelitian tersebut. Nah, proses tersebut merupakan penerapan epistemologi karena menggunakan metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan. Nah, dan yang ketiga itu yaitu aksiologi. Nah, aksiologi ini adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan dari penggunaan ilmu pengetahuan. Nah, pertanyaan yang berhubungan dengan aksiologi yaitu untuk apa ilmu itu digunakan dan apakah ilmu tersebut membawa manfaat atau justru dapat merugikan. Nah, aksiologi ini berkaitan dengan etika atau moral yaitu baik dan buruk, dan yang kedua atau nilai atau value yaitu manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, prinsip dari aksiologi ini adalah ilmu itu harus digunakan untuk kebaikan manusia, bukan untuk merugikan atau merusak. Nah, contohnya yaitu teknologi digital dapat digunakan untuk pendidikan berkomunikasi. Nah, dalam dunia pendidikan, ilmu itu harus digunakan untuk meningkatkan kualitas manusia, membentuk karakter yang baik, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini merupakan 3 landasan utama dalam filsafat ilmu. Nah, ontologi ini membahas tentang hakikat objek yang dipelajari. Nah, sedangkan epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan yang benar. Nah, untuk aksiologi ini membahas manfaat dan nilai penggunaan ilmu pengetahuan.
Nah, ketiga aspek tersebut saling melengkapi dalam membangun ilmu pengetahuan yang sistematis, benar, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan memahami ketiga landasan tersebut, seorang dapat menggunakan ilmu secara bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai moral kebutuhan dari masyarakat. Nah, sekian itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.